Perkenalkan, nama saya Igede Wiranata dengan NIM akhiran 9. Nah, jadi dalam rancangan rancangan acak lengkap tutorial ini, saya mengambil jurnal yang berjudul tentang pengaruh aplikasi fitohormon terhadap perkecambahan benih gaharu pasca proses penyimpanan. Nah, jadi dalam penelitian ini menggunakan dua faktor, yaitu yang faktor pertama itu jenis fitohormon, terus faktor yang kedua itu adalah konsentrasi fitohormon. Nah, penelitian ini menggunakan proses penyimpanan selama 7 hari. Berikut adalah persentase perkecambahan benih G versus TG dengan perakuan jenis dan konsentrasi fitohormon. Oke, untuk mencari kesimpulan, saya akan menggunakan metode rancangan acak lengkap pada Excel. Langsung saja kita input datanya. Yang pertama kita mentotalkan dulu dengan rumus sum. Seperti biasa sum, kita drag ke bawah juga. Nah, setelah itu kita rata-ratakan dengan rumus average, kita blok. Yang tadi juga kita drag ke bawah. Sama juga seperti yang di samping, yang bawah juga menggunakan rumus sum. Rata-rata juga average. Nah, setelah mendapatkan semua ini, selanjutnya kita akan membuat tabel 2 arah. Nah, tabel 2 arah ini diambil K dan J. Nah, 40 ini didapatkan dari nilai K1, J1. K1, J1 pada ulangan pertama. Maksudnya di bawahnya K1, J1 pada pengulangan kedua. Nah, begitu seterusnya sampai K2, J2. Nah, setelah diinput semua, kita jumlahkan dan rata-ratakan. Nah, untuk jumlahnya seperti biasa, kita memakai rumus sum, dan average-nya kita jumlah ini dibagi dengan banyaknya data di sini. Di sini kebetulan datanya adalah 61, 2, 4, 5. Begitu juga di sampingnya sama. Nah, ini juga sama, tapi ini agak beda. Kita menjumlahkannya, kita buat semua dari nilai K1-nya. Sehingga dapatkan nilai 280, terus dengan rata-ratanya kita juga sama, kita rata-ratakan, yaitu jumlah ini dibagi dengan banyaknya data. Sini datanya juga faktor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita membuat tabel ANOVA. Nah, kebetulan pada Excel ini ada yang namanya fitur data analis. Nah, tabel ANOVA ini dibuat dengan saya praktekkan saja. Sheet baru. Cara membuat ANOVA-nya adalah gampang kan. Kita pilih ke data analis ANOVA with replication. Oke. Kita upload datanya sampai di sini saja. Cover sampelnya karena jumlah pengulangan saya 3, situs 3. Dan kita letakkan di bebas mau di mana seperti di sini juga. Dan oke. Nah, mendapatkan tabel ANOVA sesuai dengan ini. Nah, untuk mencari perakuan ini kita hitung manual. Nah, perakuan ini adalah nilai JKK, JKJ, JK introduksi dijumlahkan semuanya, yaitu 14 ya.
db juga sama. Untuk rumus kati perlakuan yaitu jk dibagi dengan db. Rumus saya hitung yaitu kati perlakuan dibagi dengan kati galat. Nah, kebetulan pada penelitiannya memakai F inverse sama dengan 0,05 atau 5%. Ini rumusnya F inverse sama dengan dalam kurung 0,5% atau 0,05 titik koma db perlakuan, setelah itu titik koma db galat. Nah, berdasarkan tabel ANOVA ini terlihat bahwa perlakuan itu sangat berpengaruh, sangat nyata, ditandai dengan bintang 2. Nah, kebetulan pada bintang ini mengangkat bintang 2. Nah, kita lihat juga bahwa K yaitu konsentrasi fitohormon itu sangat berpengaruh. Nyata dilihat dengan nilai 0,002 ini kan lebih kecil. Nah, jadinya dia sangat berpengaruh. Maksudnya jika J ini dia tidak berpengaruh nyata atau not significant, tandai dengan nilai 0,07 ini lebih besar dari 0,05. Misalnya di bawahnya juga interaksi antara K dan J ini not significant karena 0,2 ini lebih besar daripada 0,5. Nah, maka untuk menentukan jenis konsentrasi yang optimum diperlukan uji lanjut. Sengaja kita uji lanjut. Ini uji lanjut. Nah, kita ambil dulu data perlakuan ini dan meletakkan sehingga dapatkan nilai. Itu kita urutkan nilai ini dari yang terbesar menjadi yang terkecil sehingga dapatkan nilai seperti ini. Nah, setelah itu kita selisihkan saja rumus ini yang $4 drag ke bawah, ini juga drag ke bawah, dan ini juga ke bawah. Nah, sebelum masuk ke penelitian perlu diketahui bahwa untuk membandingkan ini diperlukan angka JND yang berada di buku. Ntar saya lampirkan. Nah, sebelumnya karena db galat saya 8, maka dan kombinasi perlakuan saya 4, 2 kali 2 4, maka hanya sampai 4, 2, 3, 4 dengan P sedangkan 4. Nah, ini nilai yang saya dapatkan. Nah, setelah itu saya mencari nilai isi standar rata-rata dengan rumus kati galat akar SPRT atau akar kati galat bagi dengan jumlah pengulangan. Di sini pengulangan saya 3, saya tulis 3. Sehingga mendapatkan hasil 2,01. Selanjutnya kita beda bujurnya kita cari juga. Di sini 5% kalikan dengan nilai isi. Sini kunci nilai isinya, sehingga drag ke bawah, maka mendapatkan hasil segini. Begitu juga dengan 1% sama juga. Selanjutnya ke penelitian. Sini menggunakan rumus jika nilai 6 ini lebih besar dari 6,65, maka dia tidak berpengaruh nyata atau hanya signifikan. Dan jika nilai 6,6 ini lebih besar daripada 9,655, maka jika lebih besar
maka bintangnya 1. Dan jika lebih kecil maka tandanya bintang 2. Sini bintang 1 kan. Setelah itu kita drag ke samping juga sama drag ke samping sehingga saya menentukan notasi yaitu di sini daerah A berarti tidak ada NS berarti A. Selanjutnya ini daerah B, kita tulis NS berarti stop. B ini daerah C berarti C ini C. Nah, berarti berdasarkan di ANOVA ini kita lihat bahwa J2K1 itu adalah kita lihat bahwa J2K1 itu adalah nilai tertinggi. Nah, nilai ini sangat berpengaruh dan mampu memacu pertambahan ini sebesar 55% dalam pasca penyimpanan, yaitu yang tadi saya sebutkan 1 minggu. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai fitohormon konsentrasi yang terbaik yaitu antara 400 dan 200, kita melakukan uji faktor J dan faktor K. Karena ini faktor J duluan, yaitu yang diambil adalah nilai J1 dan J2. Ini diambil adalah nilai dari rata-rata dari tabel 2. Ini 40 dan ini juga 44,61. Setelah itu kita urutkan terus sampai kecil. Nah, tabel ini diambil dari sini juga sama. Aku pilih sini untuk nilai C-nya yaitu K3 juga dibagi dengan akar K3 dibagi dengan 6. Nah, 6 itu adalah karena ini faktor J, berarti yang diambil faktor K. Faktor K ini dikali dengan jumlah pengulangan. Faktor K ini berimbang 2, sehingga 2 dikali 3 sama 6. Dapatkan hasil segitu. Nah, untuk hasilnya sama seperti di atas tadi, itu NS. Nah, karena faktor J ini adalah jenis fitohormon yang terlihat tadi not signifikan, maka sama not signifikan juga tidak terpengaruh. Selanjutnya pada faktor K konsentrasi, kita ambil nilai rata dari kedua arah itu 4,6 dan 3,7. Kita urutkan, ini juga sama, kita dapatkan dari sini. Dan nilai isinya yaitu ketinggalan dibagi dengan 6. Karena ini faktor K, maka faktor J nya berimbang 2 dikali dengan jumlah pengulangan yaitu 2 kali 3, 6. Setelah itu kita masuk konotasian, yaitu sama juga seperti di samping. Maksudnya ini setelah itu semua dapat ditarik kesimpulan adalah aplikasi fitohormon asam liberat nih J2 dan K1 pada konsentrasi fitohormon 400 ppm itu mampu memacu perkembangan benih Garuliropes tinggi pada pasca proses penyimpanan 1 minggu. Nah, asam liberat pada konsentrasi
400 ini juga mendukung persentase perkecambahan tinggi dibandingkan jenis fitohormon lainnya, yaitu fitohormon atonik. Nah, dijelaskan juga tidak terdapat pengaruh. Nah, di sini dijelaskan tidak terdapatnya pengaruh antara K dan G yang diaplikasikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah faktor konsentrasi hormon itu lebih berpengaruh nyata terhadap perkecambahan benih ini, yaitu benih gahari dibandingkan jenis itu hormon. Jadi pada konsentrasi 400 ini merupakan konsentrasi yang baik untuk mendukung percambahan benih gahari pada penyimpanan 1 minggu. Lalu ini kan penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf apabila kesalahan. Saya tutup dengan Om Santi Santi.